Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kali ini di video yang akan menjelaskan tentang DOM ya, dokumen objek model. Jadi DOM atau dokumen objek model itu menjelaskan bahwa di dalamnya HTML ini ada banyak objek ya, dan objek utamanya tuh dokumen. Nah, di dalam dokumen ada banyak nih, ada HTML, head, body, A, H1, P gitu ya. Terus mungkin ada div dan lain-lain. Jadi semuanya itu ada di dalam dokumen dan bentuknya adalah sebuah objek. Karena itu mungkin kalau kita coba buka ntar ya, kita coba melakukan percobaan tentang JavaScript. Kalau kita coba nih, kita buat sebuah halaman b.html ya, kita isi dengan kode HTML. Mungkin di sini kita kasih paragraf. Ini di bawahnya paragraf kita kasih script, dimana kode-kode PHP itu jalan ya. JavaScript itu jalan ya. Nah, kita mau nyoba nih, di dalamnya P ini mau kita tampilkan, mau kita isi sesuatu. Kemarin kita belajar dokumen ya, dokumen titik get element by ID ya. ID-nya apa? Oh, belum kita kasih ID. Coba kita isi dengan mungkin isi gitu ya. Nanti ID-nya kita kasih nama isi titik inner HTML ya. Kita isi dengan isian gitu ya. Kemarin kita belajar ini berhasil ya teman-teman, ketika kita mempelajari awal tentang desktop programming. Jangan lupa dikasih ID sama dengan isi tadi ya. Ini kemarin nggak jalan ketika i-nya ini kecil terus di sini dipanggilnya besar ya. Jadi termasuk case sensitif ya, ID itu jadi harus sama persis, besar kecilnya, tulisannya dan lain-lain harus sama persis, jangan sampai ada perbedaan ya. Kita coba apakah ini jalan, sebentar ya, kita coba jalankan. Coba kita jalankan yang tadi, ini hasilnya ya, muncul tulisan isian atau yang kita masukkan di sini. Nah, kita belajar tadi kan bahwa semuanya ada di dalam dokumen, karena itu dokumen ini yang kita panggil di awal ya. Di dalamnya dokumen kita mau mencari elemen yang ID-nya ini gitu. Jadi DOM itu adalah cara mengakses isi dari sebuah halaman HTML. Jadi HTML itu ini kita buat ya. Jadi kalau misalnya ada HTML itu bisa dibaca oleh JavaScript karena sebenarnya dia itu tidak berupa teks saja, tapi ketika dijalankan dia menjadi sebuah objek ya teman-teman. Gitu. Jadi bukan cuma sebuah halaman HTML tapi sebuah objek. Objek itu apa? Kalau kita belajar di PHP kemarin, ini kalau kita isi PHP nggak akan jalan ya, karena ini namanya b.html. Kita buat deh mungkin yang lain, c.php. Oke, kita panggil kosong ya, kita panggil, kita jalankan. Masih sama dengan tadi, itu ini kita copy ini, walaupun nggak kita pakai dulu. Kita coba di bawahnya body ini kita kasih kode PHP ya teman-teman. Kemarin kita belajar ya, kalau PHP bisa membuat kelas itu adalah bentuk yang akan blueprint yang akan dijadikan sebuah objek gitu ya teman-teman.
nama kelas itu huruf besar ya tepatnya. Di dalamnya kita bisa membuat variabel-variabel ya. Kalau bahasa di kelasnya berarti properti dari kelasnya ya. Mungkin kancing gitu ya. Kancingnya ada berapa gitu. Jumlah ya, kancing jumlah. Mungkin kancing jenis. Mungkin kainnya. Dan lain-lain. Intinya kita membuat sebuah cetakan dari sebuah objek. Baru kita buat objeknya di bawahnya ya teman-teman ya. Kita manggil kita membuat sebuah objek yang nurun dari kelas tersebut ya. Misalnya batik katun. Misalnya gitu ya. Oke, kalau kita buat variabel harus ada dolarnya ya kalau di PHP, beda sama JavaScript yang boleh tanpa dolar. Terus ini biar bisa diakses dari luar kita kasih public ya. Ya, ini yang namanya objek ya. Jadi batik di sini adalah sebuah objek turunan dari baju gitu ya. Sebuah objek baju, anggap aja gitu. Jadi batik adalah objek baju. Bisa juga kita buat yang lain, misalnya kaos gitu ya. Kaos sama dengan ini baju juga bisa ya. Jadi kita bisa membuat objek. Kekecilan. Nah, kaos adalah objek. Mungkin gitu ya teman-teman ya, kalau Anda ingat gitu ya. Nah, sama di sini namanya dokumen objek model, berarti ini juga objek teman-teman. Yang mana yang objek? Yang pertama adalah dokumen, ini sendiri ada objek ya. Di dalamnya objek dokumen ternyata kita bisa ngambil objek lain, jadi dokumen yang ID-nya adalah isi ini jadi objek juga gitu. Gitu teman-teman. Jadi bukan nurun dari objek lain, tapi ini sudah termasuk objek. Dokumen ini objek, dokumen yang ID-nya adalah isi ini juga adalah sebuah objek gitu teman-teman. Kalau Anda lihat di sini mungkin cuma variabel properti ya, kita buat fungsi misalnya boleh boleh public function gitu ya, atau function bikin set kancing jumlah gitu ya, atau jumlah kancing. Tapi publiknya harusnya bisa diubah. Misalnya kita rubah kancingnya yang sebelumnya 6 ini, kita rubah bis ini jumlah sama dengan mungkin ini dolar, yang dolar angka ini masih dolar angka ya gitu ya. Nah, di dalam objek itu kalau dia berasal dari kelas yang ada fungsinya, berarti dia ada fungsi yang bisa dijalankan dari apa namanya kelas ini. Contoh kalau dari kaos ini nggak punya kancing ya, maka kita bisa jalankan itu kaos set kancing jumlah sama 0 gitu ya, angkanya 0 gitu.
Berarti dia akan mengeset sebuah baju, kaosnya adalah baju yang kancingnya 0 gitu ya. Ini bisa kita lihat tuh, cara melihatnya. Kalau batik itu kita bisa lihat, mungkin dikasih nama, kelamaan deh, langsung aja penjelasannya biar nggak terlalu panjang. Itu batik punya, terus ikulah atau kaikom. Batik kalau yang bawah ini kan memanggil fungsi ya, kalau yang di atas ini mau melihat isi dari properti atau variabelnya. Bisa enggak ya, tergantung, tapi karena ini public harusnya bisa gitu ya. Kalau private nggak bisa langsung dilihat, harus manggil fungsi untuk melihatnya. Oke, kayaknya masalah ya, soalnya saya apa namanya pakai JavaScript bareng dengan PHP jadi agak lupa kalau PHP harus pakai dollar. Oke, batik. Nah ini kita tambah lagi koma belakangnya. Kancing itu biji ya, anggap aja biji, sekian biji gitu ya. Ini kancing saja, sekian kancing. Ini kita copy juga ke bawah. Setelah dirubah ya jumlah kancingnya, kaos itu punya dollar kaos kancing jumlah kancing gitu. Mungkin biar dia ganti baris kita kasih di belakangnya BR. Coba ya, kok BHTML iya, kaos punya 6 kancing, batik punya 6 kancing, kaos punya 0 kancing gitu. Jadi kita tahu bahwa ini ketika kita manggil fungsi ini merubah jumlah kancingnya jadi 0, maka kaos ini ketika kita panggil propertinya jumlah kancingnya ini, kancing jumlah, akan muncul jumlahnya yang sudah berubah jadi kosong gitu ya. Jadi intinya teman-teman, jadi objek adalah sebuah, anggap aja variabel yang isinya banyak ya teman-teman. Ada properti-properti ya atau variabel-variabel di dalamnya yang bisa kita panggil. Contohnya ini batik kancing jumlah ya teman-teman. Terus objek juga punya fungsi yang bisa dipanggil. Contohnya ini set kancing jumlah ini. Jadi kita manggil objeknya, lalu kita dari objek tersebut punya fungsinya kita bisa panggil gitu ya. Gitu. Mungkin kita tulis biar teman-teman hafal atau mungkin lebih paham kalau saya tulis gitu ya. Objek itu punya properti atau variables, juga punya fungsi ya teman-teman, atau mungkin dipanggil method, atau kalau pakai bahasa Inggris ya pakai semua gitu ya. Dan keduanya bisa dipanggil. Kalau di PHP gitu contohnya, ini kalau PHP manggilnya itu seperti ini teman-teman. Kalau JavaScript nanti kita walaupun di JavaScript nggak kita coba semua ya, yang di PHP dulu kita tuliskan. Kalau manggil pakai tanda minus lebih besar atau tanda panah gitu ya. Kalau metodenya manggilnya gimana, saya ngopi dulu. Kalau PHP manggil fungsinya itu contohnya
Mungkin karena bawah kaos ini juga saya ganti jadi kaos. Itu ya. Tahu dari mana ini adalah properti? Karena dia nggak punya kurung buka kurung tutup ya teman-teman. Tahu dari mana ini fungsi? Karena dia punya kurung buka kurung tutup. Tahu dari mana ini variabel? Kemarin kita bahas itu juga ya. Ini adalah variabel karena dia pakai dolar di depannya gitu ya. Mungkin itu kalau di PHP. Kalau di JavaScript, nah ini contohnya dokumen getElementBy ini adalah objek ya teman-teman. Kita tahu dokumen itu objek, getElementById ini juga dokumen titik getElementById ini juga objek, menghasilkan objek gitu. Nah, manggil fungsi di dalamnya ini bisa pakai ini properti ini ya. Jadi ini adalah properti inner HTML, ini properti. Jadi kita bisa mengganti properti dari properti inner HTML dari objek isi ini ya, objek ini walaupun tidak punya nama. Atau kalau Anda mau lebih gampang, kita bisa buat variabel sama kayak di atas nih ya. Nah, misalnya isi, mungkin biar gampang ya, kita kasih P1, ini juga P1, var-nya adalah paragraf 1. Nah, paragraf 1 itu apa? Adalah sebuah variabel yang menampung objek. Objek apa ini? Objek ini. Bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa langsung, nah biar sampean enggak ingat, biar sampean enggak lupa, enggak ingat. Ada yang kayak gini ya teman-teman. Nah, gitu ya. Asalnya seperti itu. Terus sekarang saya pindah. Ternyata ini adalah sebuah objek teman-teman. Jadi paragraf 1 titik inner HTML. Nah, ini bisa seperti ini teman-teman. Ini kita ganti ya isinya. Isi paragraf 1 bla 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 misalnya ya. Misalnya seperti itu teman-teman. Jadi dokumen getElementById ini adalah sebuah objek. Itu teman-teman. Mungkin ini contohnya ya. Contoh objeknya agak banyak kalau contoh dari objeknya si PHP ya. Mungkin kita tulis juga ya. Tapi mungkin nulisnya pakai ini tidak apa-apa biasa. Jadi ini adalah contoh dari sebuah objek. Ini objek properties and wait, bener kan, function. Sedangkan objeknya sendiri sebenarnya objek ya, objek ini PHP Java. Kalau PHP nya seperti ini tadi, agak banyak ya, kita hapus ini aja. Nah, agak banyak nih, nggak bisa di shift, ini aja yang saya tetap. Oke. Kalau JavaScript objeknya seperti apa ini tadinya? Objeknya bisa seperti ini. Oh maaf, langsung dokumen. Dokumen itu objek. Terus dokumen getElementById ini objek. Atau bisa dituliskan dengan cara dimasukkan ke dalam variabel biar mirip dengan dolar batik dan dolar kaosnya PHP ya, seperti ini. Kemarin saya ngomong di kelas ya, kalau nggak harus dikasih titik koma tapi sebaiknya dikasih titik koma, itu ya teman-teman. Ini biar sama, kita kasih warnanya besar. Ntar saya pause biar cepet ya. Nah segitu ya, biar kelihatan. Jadi bisa yang cara pertama, kedua maupun ketiga, mau pakai yang mana
Silakan, mungkin ini saya kasih bullet juga nih, yang mana aja silakannya. Nah tadi terus manggilnya JavaScriptnya, kita kalau mau manggil apa namanya atau mau mengganti isi dari propertinya bisa seperti mana lagi yang ini, jadi pakai titik ya teman-teman, pakai titik di titik lalu nama dari propertinya. Kalau yang di PHP tanda panah nih ya, minus lebih besar itu ya. Nah kalau ininya bagaimana kalau fungsinya? Nah ntar kita buat dulu fungsinya teman-teman ya. Misal kita punya tombol di bawah ini, kemarin mungkin di mata kuliah apa namanya mobile kita nyoba button, tapi yang di desktop belum ya. Jadi button sama kayak P, dan elemen-elemen yang lain bisa dikasih ID ya teman-teman, dan ini bisa dicari nanti misalnya ID-nya btn 1 misalnya. Nah, sama kayak ini kita bisa cari btn 1 nya, ini btn 1 ya, tulisannya kecil semua. Nah kita bisa panggil dokumen titik gitu ya. ID-nya adalah btn 1 kecil semua ya. Nah ini kita bisa kasih atau kita panggil method atau fungsi teman-teman. Salah satunya add event listener, ini event listener ya, kelihatan ya. Ya di dalamnya ini kita bisa kasih event listenernya apa, klik. Ya, kok diklik nanti ngapain gitu teman-teman. Saya nggak nyuntuhkan dulu gimana caranya ya, pokoknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah, mungkin kita tulis saja nanti seperti sebentar biar nggak terlalu panjang. Jadi ini adalah caranya manggil method atau fungsi. Mungkin teman-teman nggak sadar ternyata get element by id ini juga adalah fungsi ya teman-teman ya. Jadi dokumen tadi seperti saya bilang dokumennya objek, nah get element by id ini adalah fungsi. Nah hasil dari get element by id yang fungsi get element by id ini yang dimiliki oleh dokumen akhirnya akan memanggil objek lain gitu, objek yang lain yang ada di dalamnya gitu ya, yang diberi id btn1 tadi. Kurang lebih seperti itu ya caranya manggil fungsi kalau di JavaScript pakai titik, sama dengan yang di PHP gitu ya. Nah ini biar kita coba, harusnya kapan-kapan habis nak lagi coba aja mumpung dibahas, nanti kita bahas lagi ketika kita masuk sini. Jadi kita sama kayak dengan di PHP, kita bisa membuat fungsi ya teman-teman. Nama fungsinya isi paragraf, mungkin like garis bawah saja. Ini adalah fungsi dari apa namanya fungsi yang dibuat di JavaScript ya teman-teman. Sama di dalam PHP kan nggak harus ya fungsi di dalamnya kelas, bisa di luar dan bisa dipanggil. Sama di dalam JavaScript juga fungsi bisa langsung ditulis di sini tanpa ada kelas. Coba kita panggil, yang dijalankan adalah ini. Jadi ketika tombol ditekan harusnya ini jalan. Nah gimana caranya isi paragraf ini, kan nama dari fungsinya. Waktu itu kita masukkan nama fungsinya di sini. Kok nggak pakai kurung buka kurung tutup? Karena sudah tahu yang di sini pasti adalah fungsi gitu ya. Nggak usah diperjelas lagi. Kalau di sini pasti manggilnya fungsi. Anggap aja gitu ya. Coba aja jalankan apa yang terjadi. Kosong ya. Ini tombolnya, tombolnya belum saya kasih. Tulisan buttonnya fill gitu ya. Atau F-nya besar ya. Saya klik,
Nah, isi paragraf satunya terisi gitu ya teman-teman, karena tombolnya ditekan. Itu teman-teman. Jadi event listener ini adalah memberikan objek button ini diberi apa ya, diberi sensor, diberi apa, indera yang bisa mendeteksi kalau ada klik terjadi pada objek button ini, maka akan melakukan apa, akan melakukan ini gitu ya. Dan teman-teman bisa belajar lebih lanjut ini masalah event listener mungkin di pertemuan berikutnya. Next, ini kita belum selesai bahas tentang apa namanya, DOM-nya ya teman-teman. Jadi ini saya baru bahas bahwa dokumen getElementById atau dokumennya itu sendiri adalah sebuah objek gitu ya. Dokumen ini objek, dan ketika dokumen ini memanggil fungsi getElementById, dia akan mendapatkan hasil sebuah fungsi gitu ya. Fungsi yang ID-nya P1, yang mana bentuknya juga objek. Buktinya apa kalau dia objek? Wah, ini ya agak sulit ini. Kita coba ya, apa yang terjadi kalau kita panggil dokumen di sini. Nanti hasilnya Anda tidak akan menyangka, karena beda antara dokumen di PHP dan JavaScript itu cara manggilnya. Jadi paragrafnya kalau kita klikkan akan terisi ya, terisi dengan apa? Dokumen gitu ya. Kita coba apa yang terjadi. Nah, bahwa dokumen adalah objek HTML dokumen. Itu ternyata ya teman-teman ya, objek HTML dokumen gitu, objek HTML dokumen. Kalau ini kita isi dengan getElementById paragraf 1 ya, tadi namanya paragraf 1, apa yang terjadi? Objek HTML paragraf elemen. Tahu dia bahwa tadi adalah dokumen dan sekarang adalah paragraf gitu teman-teman. Jadi ini adalah objek, ini ketahuan bahwa itu adalah objek yang di dalamnya ada isinya. Cuma di dalam JavaScript mungkin nggak bisa ditampilkan seperti ini ya. Kalau di PHP pasti keluar ini bukan string, jadi nggak bisa ditampilkan. Nah itu kalau di PHP. Coba dah. Coba aja. Kenapa tidak? Nico. Coba kita tampilkan dolar kaos. Oh, objek tidak bisa dirubah menjadi string, error. Nah, itu ya. Kalau PHP lebih keras, error, nggak bisa ditampilkan. Kalau di JavaScript nggak ada errornya ya, cuma ditulisi seperti itu tadi. Nah ini sebenarnya bisa diambil sama kayak ini, bisa ditampilkan. Caranya gimana? Kapan-kapan aja. Ya, kalau PHP kan meskipun dia sebuah objek bisa ditampilkan kan, contohnya ini menampilkan isinya gitu ya, sama dokumen, terus hasil dari dokumen getElementById P1 ini juga bisa ditampilkan, cuma caranya gimana lah itu belum diajarkan. Tunggu, sabar ya, sabar. Ini kita belajar DOM ya, ini DOM. Nah sebenarnya tadi fungsi-fungsinya ada banyak ya, tidak hanya getElementById, ada juga getElementBy nama. Jadi ada name ya teman-teman, kita belajar ya. Jadi kalau misalnya button ini juga bisa kasih name sama dengan gitu ya, bisa diambil namanya, bisa diambil apa lagi, HTML elemennya, elemen name-nya. Coba method masuk jQuery, ini method. Dan ini belum semuanya ya teman-teman. Inner HTML, getElementById, ini ya, ini belum semuanya teman-teman. Jadi ada bisa diambil berdasarkan ID, nama dari tagnya, nama kelas ya, nama kelas jadi name ini nama. Kalau nama kelas itu kelas gini beda lagi ya,
apalagi yang belum, ID sudah, name class, CSS, bahkan CSS nya bisa. Jadi HTML yang memiliki elemen CSS apa bisa, bahkan object collection. Sebenarnya object collection ini sama aja ketika Anda manggil tag name. Kita coba ya. Jadi kalau Anda baru belajar pasti bingung, tag name ini kalau saya panggil nggak bisa nih, padahal saya mau manggil P. Jadi di sini ada P dengan ID 1, saya buat P lagi dengan ID 2 ya, dengan ID P2 gitu. Kalau saya panggil dokumen ya, copy aja deh daripada gitu. P, oh bukan BID nya, maaf, kita mau pakai by tag name ya. Tag name nya apa? P kan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lupa, ini refresher, P ini tag name, button ini dan nutup button ini tag name, script ini tag name, kalau ada H1 tag name. Jadi P itu tag name teman-teman. Kalau kita isi misalnya titik inner HTML, Anda akan mikir, oh semuanya dari P itu akan terisi, ada P1, P2 itu akan terisi semua. Apakah benar seperti itu? Kita coba. Ini adalah paragraf. Nggak diisi teman-teman. Ini bukan di dalamnya fungsi ya, ini di luarnya fungsi. Ini ya, ini di luarnya fungsi. Jadi kalau pasti langsung dijalankan tanpa harus ngeklik tombol tadi ya. Jadi ini langsung dijalankan. Atau biar sampean nggak ke distract, ini saya komen deh. Oke, jadi P ini saya isi inner HTML-nya dengan ini adalah paragraf. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi teman-teman. Kok gitu? Karena P-nya ada lebih dari 1 teman-teman. Kalau P-nya cuma 1 coba. Tetap nggak keisi teman-teman. Kenapa? Karena dia sebenarnya ada karena sebenarnya dia adalah collection dari objek, koleksi objek, lebih dari satu objek gitu. Terus gimana caranya? Nah ini sebenarnya adalah array teman-teman. Ini adalah array. Jadi kalau Anda kasih P yang ke 0, isi dari oke. Terus yang P yang ke 1, kita kan belajar bahwa array itu mulai dari 0 ya. Nah, di HTML di JavaScript maupun di PHP dua-duanya array itu mulai dari 0, kemudian 1 dan seterusnya gitu. Ini adalah paragraf, mungkin ini 1, ini adalah paragraf 2. Apa yang terjadi? Oh, keisi teman-teman. Berarti ini adalah objek yang kalau Anda tidak menyebutkan array keberapa, dia ya nggak bisa ngapa-ngapain karena hasilnya ini ada banyak ya. Tag name ini akan menghasilkan nilai yang banyak. Dia secara default membuat collection of object, bukan cuma objek satu saja. Beda dengan ID pasti satu. Kemarin kan kita belajar ya, ID itu kalau bisa di dalam satu halaman web itu hanya boleh ada satu. Lah ini alasannya ya. Alasannya adalah get element by ID ini pasti mengakses satu objek yang ada di halaman, sedangkan kalau get element by tag name ini bisa jadi lebih banyak gitu. Ada banyak banyak objek yang memiliki tag name yang sama gitu. Walaupun di sini tadi kita coba cuma ada satu, tetap JavaScript-nya harus menspesifikasikan bahwa yang mau diupdate yang mana tuh. Oh, yang mau dirubah adalah yang array yang ke 0, bukan yang ke 1 gitu ya. Sama yang ini juga yang ke 1, bukan yang ke 0, bukan yang kedua, tapi yang ke 1. Gitu teman-teman. Paham enggak nih teman-teman? Terus bentar, saya mau jelaskan apa kalau lupa. Baru saya mau ngomong. Jadi gitu teman-teman. Jadi bisa dibaca sendiri sebenarnya dari referensi yang ada. Kita bisa ngasih ID, tag name, kelas dan lain-lain, dan ini masih ada yang lain. CSS selector tadi belum ada kan di sini? Ada nggak? Oh, ada CSS selector ada. Apa yang belum ada di sini? Ya pokoknya gitu ya.
Silahkan dibaca referensi-referensinya biar tahu, bisa nyari tag name apa, cara ngambil elemen ini bagaimana saja caranya. Nah, ada banyak. Terus kemudian, oh ya, karena ini bentuknya array, nah tentu saja kita bisa pakai, kalau di PHP ada namanya for each ya. Nah, sama di dalam apa namanya ini, JavaScript juga ada for each gitu. Cuma cara penulisannya mungkin beda. Mungkin itu aja teman-teman materinya kali ini tentang DOM ya. Jadi kita belajar bahwa DOM itu adalah sebuah objek yang punya properti dan juga punya fungsi gitu aja biar gampang. Terus bisa dipanggil kalau di JavaScript pakai titik di belakangnya objek. Jadi objek titik nama propertinya atau objek titik nama fungsinya. Gitu teman-teman. Mungkin sekian saja materi kali ini. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.